Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Saya kebetulan nggak sempat bikin oret-oret yang indah dilihat oleh mata seperti yang Pak Ketua. Kebetulan nggak sempat karena ini saya pikir baru diskusi. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya bisa lebih indah. Tapi kan nggak boleh melewati indahnya Pak Ketua kan? Siap Pak Jawari. Tapi syukur alhamdulillah bahwa semangat kita bersama. Kalau saya perhatikan yang ikut hari ini daripada yang kemarin, sudah berlipat-lipat ganda dari yang kemarin. Saya mungkin akan sedikit agak mundur dalam artian kata Pak Azhar, tolonglah sedikit agak cerita sejarah. Karena Al-Quran sendiri juga banyak memuat tentang sejarah kemanusiaan dan seterusnya. Tapi tidak berarti, kan ini kita kan masih diskusi yang belum selesai. Jadi untuk membuka pemikiran kita dari sejarah perjalanan Basarnas sampai hari ini, kemudian kita kaitkan nanti bagaimana dengan tadi yang dipaparkan oleh Pak Ketua. Sehingga kita semua nanti diskusinya mudah-mudahan bisa saling melengkapi dan menghasilkan yang paling bagus. Arbitrase sering diartikan juga peradilan wasit, peradilan swasta, peradilan partikulir, atau sistem tahkim. Dalam hukum Islam, arbiternya disebut hakam. Ini kalau merujuk pada beberapa istilah bahasa. Nah, pada tahun 92-93 kita tahu bersama bahwa greget keuangan syariah di Indonesia mulai tahun 90-an itu sudah mulai assalamualaikum ke Indonesia. Semangatnya meluap-luap sampai juga berdirilah Bank Muamalah. Dalam salah satu forum diskusi di antara para pemrakarsa itu, ada pertanyaan muncul. Kalau ini tahun itu ya, tahun 92-93 itu, kalau nanti bank ini sudah beroperasi secara syariah, akadnya produknya syar'i, akadnya syar'i. Kalau terjadi sengketa, diselesaikan dengan hukum apa? Tahun itu. Peradilan agama tahun itu baru menyelesaikan sengketa-sengketa perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, sedekah saja. Nah, macam-macam lah perkembangan komentar atau jawaban para hadirin waktu itu. Kemudian pertanyaan tadi yang memunculkan sebenarnya Pak Hartono Marjono almarhum, dan dijawab sendiri oleh beliau. Bukankah ada sisa-sisa sistem hukum zaman Belanda dulu yang masih bisa dipakai, yaitu yang diatur di dalam resvordering, yaitu sistem arbitrase. Nah, itulah mulai diperkenalkan dengan sistem arbitrase. Muncul pertanyaan juga, bagaimana memberlakukannya? Nah, ya kita merujuk saja ke pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Nah, baru semuanya akhirnya ngeh. Itulah termasuk yang melatar belakangi kenapa kok pakai arbitrase? Karena dalam sistem arbitrase itu ada ketentuan para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase penyelesaian sengketanya boleh memilih menggunakan sistem hukum apa.
Berarti pula hukum Islam bagaimana? Apakah hukum Islam itu hukum positif atau masih hukum negatif? Nggak tahu. Yang jelas nggak ada istilah hukum negatif. Ya Pak Azhar ya. Kalau hukum negatif, hukum apa itu namanya? Nah, apa dasarnya? Nah, bahwa kalau hukum Islam kita pakai sebagai dasar, maka kembalinya adalah bukankah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dijiwai atau diberlakukan kembali atas dasar Dekret Presiden 5 Juli 59 bahwa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Jakarta menjiwai serta merupakan rangkaian kesatuan tak terpisahkan dengan konstitusi ini. Sehingga dengan demikian maka Undang-Undang Dasar 45 per 18 Agustus 5 Juli 59 dibanding dengan 18 Agustus 45 berbeda. Nah, itulah di antara pijakan yang bisa dipakai. Sedangkan di dalam kemudian baru lahir menjadi undang-undang nasional setelah sekian tahun kemudian, jadi dengan lahirnya Undang-Undang 30 tahun 99. Jadi setelah berjalan 10 tahun, kira-kira dari diskusi-diskusi tadi, muncullah undang-undang tentang arbitrase yang dalam pasal 56 ayat 2 ditegaskan bahwa para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan sistem arbitrase boleh memilih pakai sistem hukum apa. Jadi ada pilihan hukum. Jadi kalau arbitrase itu sendiri merupakan pilihan forum penyelesaian, apakah penyelesaian sengketa lewat pengadilan negara, milik negara, atau melalui pengadilan swasta, pengadilan partikelir. Nah, jadi dalam sistem arbitrase ada dan itu memang sudah ada sejak sebelumnya dan secara internasional ada, dan itu kemudian dirumuskan dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 30. Nah, ini sekilas berkait dengan masalah-masalah dasar dari arbitrase. Kemudian dulu Badan Arbitrase Muamalah terilhami dengan lahirnya Bank Muamalah. Badan Arbitrase Muamalah Indonesia memang kemudian berhasil didirikan ya setelah diskusi-diskusi beberapa kali dengan wujud dalam bentuk akte notaris yang dibuat oleh Pak Yudo Paripurno. Jadi dengan akte 175 21 Oktober 93 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah. Sebelumnya memang ada rapat-rapat persiapan. Jadi mulai dari 22 April 92 itu ada tukar pikiran. Jadi kayak yang kita lakukan ini mirip-mirip gitu ya. Tukar pikiran, tukar pendapat tentang arbitrase Islam. Kemudian pada 2 Mei dilanjutkan lagi, pada tanggal 4 Mei dibentuklah kelompok kerja untuk menyiapkan tata aturan Badan Arbitrase Hukum Islam, istilahnya waktu itu. Di antara sesepuh-sesepuh yang hadir dalam rapat-rapat tadi, ada Kiai Ali Yafi, Kiai Ibrahim Husin, Pak Andi Lolo Tonang, Pak Hartono, dan Pak Jimli, nah itu diantaranya, dan beberapa yang lain. Kemudian sepakatilah dibentuk panitia teknis untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang dikomandani oleh Pak Abdurrahman Saleh. Ada Dr. Erman Raja Guguk waktu itu, ada Pak Hidayat Akhyar, ada Pak Satria Effendi, UIN, IAIN, ada Abdul Ghani Abdullah, ada Pak Yudo, ada Pak Zain Umar Purba, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin ikut di dalam panitia teknis ini. Sekarang jadi wakil presiden
Itu diantaranya, tidak perlu saya sebut semuanya. Nah, kemudian pada Rakernas MUI 24 sampai 27 November 92 ada kesempatan dari panitia persiapan tadi itu memaparkan di forum Rakernas MUI yang disampaikan oleh Pak Hartono Marjono dengan judulnya Penyelesaian Perselisihan Perdata melalui Badan Arbitrase Islam. Kemudian dilanjutkan, nah, panitia persiapan rapat-rapat termasuk pada 4 Januari 93, terus barulah sampai dengan 21 Oktober 93 diresmikan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dengan akte notaris Yudo Paripurno tadi. Jadi itu badan hukumnya adalah waktu itu masih menggunakan nama yayasan sebagai badan hukum. Nah, di antara yang terlibat di situ ada MUI, ada Bank Muamalah Indonesia, dan ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Termasuk Pak Kiai Hasan Basri, Ketua Umum MUI, Pak Projo Kusumo, Pak Zainul Bahar Nur, itu semua penanda tangan akte waktu itu. Kemudian berkaitan dengan masalah dasar hukum. Dasar hukum arbitrase memang kembali sebelum lahirnya Undang-Undang 30 tadi, memang ada di dalam Reglamen Hukum Acara pasal 615 sampai dengan 651. Dalam res fordering tadi, Statut 1847 nomor 52. Dalam HIR juga ada sedikit dikemukakan di pasal 377. Nah, jadi sejarahnya di sana sebelum kemudian lahirlah Undang-Undang 30 tahun 99. Kalau sedikit, sistem arbitrase ini ternyata kalau kita baca dalam buku sejarah peradilan dari abad ke abad, karya Mr. R. Trisna, diuraikan dalam buku beliau bahwa di wilayah Priangan itu ternyata sudah ada 3 sistem peradilan yang berkembang. Ada yang disebut peradilan Drigama, istilahnya mungkin sekarang itu peradilan umum. Ada peradilan Cilaga dan peradilan agama. Peradilan Cilaga inilah yang persis kalau saya baca itu mirip dengan arbitrase. Jadi karena Priangan ini hidupnya pada masa itu adalah sejajar dengan, kan merupakan daerah di bawah kedaulatan Mataram di zaman Sultan Agung. Jadi berarti abad ke berapa itu 15 ya. Jadi ternyata di Priangan sudah berlaku jadi sistem penyelesaian sengketa para pedagang-pedagang di sana yang penyelesaiannya oleh kalangan pengusaha pedagang yang dia anggap percaya bijak menyelesaikan sengketa-sengketa mereka. Itulah sistem arbitrase ternyata sudah hidup di Republik atau cikal bakal Republik ini. Itu kalau kita baca di bukunya Mr. R. Trisna, Sejarah Peradilan dari Abad ke Abad. Nah, kembali kepada Badan Arbitrase Muamalah. Periode pertama memang di bawah pimpinan Pak Hartono Marjono, ada Pak Abdurrahman Saleh, dan sekretarisnya Pak Hidayat Akhyar, bendaharanya Pak Yudo Paripurno, dan banyak anggotanya lain. Sampai kemudian beliau wafat 16 Juni 2005 di Makassar. Kemudian pelan-pelan kita susun kembali, kita atur kembali, dan akhirnya ke Pak Yudo. Kemudian pada 2003 atas dasar rekomendasi dari
Rakernas MUI supaya Badan Arbitrase Muamalah tadi diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah. Karena sebagai lembaga penyelesaian hukum, penegakan hukum, lebih tepat dasar pertimbangannya kalau menjadi Badan Arbitrase Syariah, bukan Badan Arbitrase Muamalah. Nah, jadi yang kedua, Badan Arbitrase Syariah ini menjadi badan otonom di MUI. Jadi secara organisasi berada di bawah MUI, namun dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga hakam itu independen. Nah, itu zaman Pak Aliafi ya dengan Pak Sahal Mahfud dengan Pak Din, Bro. Bukan, sebelumnya. Siapa? Yang 2003. Yang sekretarisnya 2003 Pak Pak Sahal. Pak siapa? Sahal ini yang saya bukan. Hah? Di buku ini. Oh ya. Iya. Pak, bukan Pak Iwan Sam. Bukan. Pak Sam, Pak Iwan Sam. Sekretaris umumnya Pak Din. Ketua umumnya Pak Sahal. Tahun 2003. Enggak, kalau SK-nya MUI sebelumnya masih Pak Iwan Sam kalau nggak salah. Ya gitulah kira-kira. Yeah. Nah, jadi ini sekedar perjalanan sejarah yang sampai hari ini masih ada. Jadi kecuali kalau orang yang belum melihat dengan sebenarnya bisa saja nggak ada, dianggap nggak ada atau mati suri atau timun suri. Nah, ada satu prinsip yang perlu juga kita pahami bahwa arbitrase ini satu sistem penyelesaian sengketa oleh swasta, tapi punya kekuatan hukum yang cukup hebat karena sederajat putusannya dengan putusan pengadilan negeri yang punya kekuatan hukum tetap. Ya, punya kekuatan eksekutorial. Itu kelebihannya sistem. Jadi kalau para pihak yang kalah atau yang berperkara tadi sudah diputuskan nggak mau menjalankan isi putusan, nah tinggal ajukan eksekusinya, eksekusinya oleh pengadilan. Karena lembaga eksekutor tentu tidak bagus kalau itu oleh swasta. Nanti bisa preman-preman gentayangan di mana-mana. Nah, di satu sisi yang lain, arbitrase atau arbitrase itu kan ada dua model, ada dilaksanakan secara ad hoc dan juga bisa dilaksanakan oleh lembaga yang sifatnya permanen. Di Indonesia pertama kali berdiri adalah BANI, baru kemudian BAMUI dan Basarnas, kemudian setelah itu BAPMI, pasar modal, kemudian ada Bakti, perdagangan berjangka komoditi, kemudian pernah juga BANMISPI, Badan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Pertanahan, tapi BANMISPI kelihatannya hidup segan mati tak mau. Itulah kalau kita lihat model bentuk dari penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase. Nah, oleh karena itu muncul istilah karena sifatnya prinsip-prinsip kerahasiaan para pihak itu yang harus dilindungi, dijaga dalam sistem penyelesaian sengketa arbitrase, maka ada prinsip yang berbeda dengan di pengadilan. Kalau pengadilan negeri, ya, sidang-sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal-hal khusus. Tapi kalau dalam sistem arbitrase, sidang-sidang di arbitrase justru harus tertutup untuk jangan sampai ada membuka rahasia-rahasia ketahuan orang banyak. Jadi barangkali itu dinilai lebih dekat dengan prinsip dalam Islam. Kemudian barangkali berkaitan dengan masalah klausula
klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Kapan arbitrase atau sistem ini bisa berlaku? Jika ada kesepakatan para pihak yang sengketa atau yang melakukan perjanjian dan kemudian di belakang hari takut terjadi selisih, nah, maka kedua-duanya harus membuat kesepakatan penyelesaian sengketanya dengan sistem arbitrase. Apabila dengan cara itu sejak ditekennya oleh para pihak ya, klausula arbitrase tadi, maka itulah sebenarnya mulai berlaku keterikatan para pihaknya. Kemudian dilindungi oleh Undang-Undang 30 pasal 3-nya bahwa pengadilan negeri, ya, karena tahun 99 itu PA belum punya wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka yang tertulis dalam undang-undang cuma pengadilan negeri. Namun belakangan mestinya harus dianggap juga, harus dibaca juga, pengadilan agama tidak berwenang memeriksa perkara-perkara yang para pihaknya sudah terikat dengan perjanjian arbitrase. Nah, itulah pentingnya klausula arbitrase. Nah, dalam sistem arbitrase tadi saya ada istilah pilihan hukum dan tidak dikenal istilah kompetensi relatif. Sehingga bisa lintas provinsi, lintas negara, lintas benua, dan seterusnya. Kelebihan sistem ini di situ. Karena itu pilihan hukum akhirnya dimasukkan dalam pasal 56 ayat 1 tadi. Ayat 2. Pilihan hukum itu ayat 2. Nah, dalam sistem arbitrase, jelas memang rujukan kita adalah pasal Undang-Undang 30 secara nasionalnya. Namun untuk arbitrase syariah bagi kita rujukannya, kalau menggunakan rujukan Undang-Undang 30 mengacu pasal 56 ayat 2 tadi. Pilihan hukum. Ya, jadi menggunakan itu juga bisa. Kemudian juga menggunakan pasal 2 aturan peralihan tadi juga bisa. Kemudian kaitan dengan masalah arbiter. Masalah arbiter bagi Basarnas atau Bamui ketika itu, karena belum diatur secara rinci seperti dalam Undang-Undang 30, maka waktu itu menurut pertimbangan pengurus, siapa kira-kira, jadi rapat-rapat dalam pengurus bapak-bapak itu, akhirnya si A, si B diusulkan, si A, si B, si C, dan seterusnya. Yang umumnya adalah praktisi hukum dan juga praktisi ekonomi syariah. Baru setelah Undang-Undang 30 muncul, lahir, jelas ada syarat-syarat arbiter. Nah, bagaimana untuk arbiter di Basarnas, di Bamui waktu itu? Adalah mengacu pada di samping Undang-Undang 30 tahun 99 tentang syarat-syarat arbiter, yaitu diantaranya umur minimal 35 tahun, pengalaman dalam bidangnya 15 tahun, kemudian ya ini kalau digabung berarti menjadi 50 tahun. Karena di situ syarat-syarat dalam pasal itu tidak bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sehingga dengan demikian, maka wajar kalau arbiter bukan hanya di Basarnas, tapi juga di badan arbitrase yang lain, jarang yang muda. Karena terikat dengan 35 plus 15 tadi minimal. Nah, karena itu, maka
dasar selama ini BAMUI maupun Basarnas rekrutmen arbiter itu adalah hasil diskusi pengurus setelah membaca menilai siapa yang tepat. Siapa si A, si B, si C, kemudian didiskusikan, diseleksi bersama, kemudian diundang, diajak dialog atau apa sesuai dengan ininya. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Belum ada sistem pendidikan, pelatihan, sertifikasi belum muncul. Baru belakangan muncul ide-ide tentang perlunya sertifikasi arbiter umum ataupun juga arbiter syariah. Nah, apakah arbiter syariah yang dimaksudkan untuk sertifikasi tadi otomatis jadi arbiter Basarnas, atau arbiter Basarnas otomatis jadi arbiter syariah? Nah, itu asik untuk dibicarakan. Kaitannya dengan fatwa DSN. Fatwa DSN itu merupakan buku pinter bagi arbiter. Jadi di samping menguasai hukum acara, hukum berkaitan dengan masalah-masalah bidang sengketanya, apakah perbankan, apakah asuransi, dan lain-lainnya. Kita juga pernah menyelesaikan sengketa perhotelan syariah. Maka arbiter ataupun majelis arbitrase ketika memeriksa perkara, dia harus melihat apa akadnya. Nah, di sini Bu, lihat dulu apa akadnya. Karena dari situlah akan menentukan langkah selanjutnya. Untuk menentukan di mana terjadinya wan prestasi sehingga menimbulkan sengketa. Nah, di sini maka saya katakan tadi istilahnya fatwa DSN merupakan buku pinter bagi arbiter Basarnas. Ya. Kemudian tentang peraturan prosedur beracara. Peraturan prosedur beracara insya Allah sudah menjalani perubahan yang keempat. Keempat kalinya kita sempurnakan. Jadi sekarang yang kemarin tahun lalu dicetak itu adalah revisi terakhir yang keempat. Kalau saya nggak salah keempat. Kita revisi terakhir. Mudah-mudahan ini tergantung pada kebutuhan dan perkembangan sistem ekonomi dan seterusnya. Apakah buku peraturan prosedur beracara di Basarnas masih relevan atau sudah harus dilakukan penyempurnaan tergantung pada kajian-kajian kita. Barangkali itu hal-hal yang jadi kembali revisi prosedur tadi terakhir itu 5 Desember 2017. Nah, Basarnas yang tugasnya itu adalah, atau badan arbitrase, tugas pokoknya adalah menyelesaikan sengketa. Baik dengan cara mediasi, artinya semaksimal mungkin bisa diupayakan damai, itu adalah afdol. Jadi perintah fa'aslihu bainahuma itu harus menjadi titik utama. Kalau itu berhasil menjadi rumusan damai, rumusannya itulah kemudian diwujudkan dalam bentuk akta perdamaian, akta van dading. Itulah putusannya. Jadi hasil perdamaian. Jadi berarti mediasi oleh para majelis anggota arbiter dan seterusnya itu harus selalu diawali dengan itu. Walaupun mungkin terjadinya setelah di perjalanan sidang. Kadang-kadang ketika mau pembuktian, akhirnya mereka juga udah kita damai aja, capek. Nah, perdamaiannya itulah dirumuskan menjadi putusan arbitrase. Jadi agak beda dengan kalau mediasi. Kalau mediasi cuma
mediator saja menasihati begini sebaiknya, tapi tidak memutus. Itu bedanya. Nah, karena itu apakah perlu deviasi tadi itu? Tentu tidak salah kalau kita juga melihat bagaimana bani, bagaimana babmi, bagaimana bakti. Karena saya lihat 3 ini yang masih aktif, yang banyak aktif, dan mungkin juga ada lembaga lain berkaitan dengan ini. Nggak salah kalau kita juga melihat, ngintip, belajar yang di sana bagaimana untuk sebagai bahan kajian. Karena badan kita sebagai badan yang bersifat institusional, independen, dan menjalankan tugas-tugasnya yang pokok adalah menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang muamalah. Barangkali itu Pak Rusdianto, Pak Risdianto.